Jemaat Tuhan yang ada di Warakas, serta segenap jemaat Tuhan yang ada di mana saja. Selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, kembali lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, pada malam hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan perkenan Tuhan, sehingga kami boleh berjumpa kembali melalui sehati di dalam doa. Saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, menolong hamba-Mu ini di dalam menguraikannya, dan juga menolong kami semua di dalam memahami dan mengerti. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, penolong yang sejati. Amin. Pembacaan pada hari ini terambil dari Amsal 10 ayat 17 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi, "Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhan Allah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahinya. Amin." Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca bersama-sama pembacaan kita Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya memilih satu ayat yang menjadi nats renungan kita, yaitu ayatnya yang ke-17. "Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat." Dari nats ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu mengindahkan didikan Tuhan. Mengindahkan didikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah penuntun yang sejati. Kita aminkan itu. Firman Tuhan
senantiasa memberikan kekuatan. Firman Tuhan memberikan kesegaran bagi hati yang sedang letih lesu, bagi tubuh yang lemah karena sakit penyakit. Firman Tuhan memberikan kita motivasi untuk senantiasa bersemangat di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Karena itu kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk mempelajari kebenaran-kebenarannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sulit seperti yang kita alami pada saat ini, banyak orang yang baru menyadari, secara khusus yang percaya kepada Tuhan Yesus, baru menyadari betapa pentingnya setia di dalam membaca firman Tuhan. Kondisi sulit ini membuat banyak orang menjadi khawatir, bahkan takut, lesu, merasa ada beban yang begitu berat di dalam pikirannya. Karena pandemi COVID yang terus menyerang dan solusi yang cepat untuk memulihkan semua orang belumlah bisa ditemukan. Ada seorang ibu yang mengatakan, "Bu Pendeta, saya sudah lelah untuk selalu tinggal di rumah. Saya ingin berjumpa dengan saudara-saudara saya, keluarga, bahkan juga ingin berjumpa dengan saudara-saudara di dalam persekutuan. Tapi mau bagaimana lagi? Kita harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita demi untuk kita semua. Tetapi sungguh saya merasakan tubuh saya menjadi letih dan lemah." Lalu ada lagi yang mengatakan, "Bu Pendeta, saya sering merasa khawatir, takut, apalagi pada saat mau tidur. Saya memikirkan bagaimana nantinya kalau tiba-tiba kita terkena penyakit ini. Sungguh membuat saya takut." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa dalam menjalani masa-masa sulit ini, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Semangat melalui Roh Kudus-Nya selalu mengalir di dalam kehidupan kita, menguatkan kita, sehingga kita masih tetap bisa beraktivitas walaupun lebih banyak di rumah. Firman Tuhan juga selalu hadir di dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan dan juga penyegaran, seperti yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini, Amsal 10, khususnya ayatnya yang ke-17. Hampir setiap hari kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Ada yang sehari 1 kali, ada juga yang lebih dari 1 kali. Misalnya melalui renungan-renungan ataupun ayat-ayat Alkitab yang dikirim oleh saudara-saudara, kerabat, ataupun juga teman. Melalui nats renungan kita pada saat ini, penulis Amsal menyemangati kita bahwa siapa yang mengindahkan didikan Tuhan menuju jalan kehidupan. Kata mengindahkan dalam kamus Alkitab saya menemukan artinya adalah meresapkan dalam hati. Apa yang diresapkan di dalam hati? Tentu saja didikan yang daripada Tuhan, yang kita terima melalui firman Tuhan. Kalau kita membaca dan mempelajari Alkitab kita, semuanya isinya adalah pengajaran, perintah, nasihat, pengalaman-pengalaman berharga yang kesemuanya itu bertujuan untuk memproses kita menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Semua pengajaran itu, semua didikan itu, semua pengalaman-pengalaman yang berharga itu harus meresap di dalam
hati kita, menyatu di dalam hidup kita. Maka kata firman Tuhan, kita akan memiliki kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kehidupan seperti apa? Kehidupan yang senantiasa mengalami penyertaan Tuhan, sehingga kondisi sulit seperti apapun juga dapat kita hadapi secara benar, dengan semangat, dan tentunya membuat kita juga merasa sukacita di dalamnya. Karena ada sebuah keyakinan bahwa penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Penulis Amsal tidak hanya sekedar memberi nasihat, tetapi juga mengajak kita untuk mengevaluasi pada malam ini. Apakah firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, dan yang sudah kita renungkan dari hari ke hari sampai hari kemarin benar-benar telah meresap di dalam hati kita? Ibarat bumbu sudah meresap ke dalam masakan yang sedang dimasak. Kalau sudah masak, kalau bumbunya meresap, pasti rasanya sedap. Tapi kalau bumbunya tidak meresap, pasti masakannya terasa hambar atau tawar. Demikian juga dengan firman Tuhan. Jikalau tidak meresap di dalam hati kita, bisa jadi firman Tuhan hanya sekedar kita dengar. Dan tidak heran kalau kita mudah melupakannya. Kalau hanya didengar, apalagi kalau sampai bisa lupa, tentu saja khasiatnya tidak akan kita rasakan. Orang yang sekedar hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak meresapkan di dalam hatinya, maka yang kelihatan adalah selalu kekhawatirannya besar, keraguan-raguannya luar biasa, tidak bersemangat, selalu mengeluh, dan jalan keluar di setiap masalah-masalah selalu dirasakan buntu, sering menyalahkan orang lain, dan juga mementingkan diri sendiri. Nah, mari kita tekun membaca firman Tuhan, minta Tuhan untuk meresapkan di dalam hati kita. Kita renungkan firman Tuhan secara mendalam. Buka hati kita untuk menerima didikan Tuhan, karena banyak hal yang harus diubahkan Tuhan di dalam hidup kita untuk memenuhi kriteria murid Kristus yang dikehendakinya. Tuhan sumber segala berkat akan memberkati kita. Amin firman-Nya. Kita mengangkat pujian. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Di dalam kami merasakan dan mengalami akan kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih sampai pada malam hari ini kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh mendapatkan kesempatan untuk mempelajari pengajaran-pengajaran Tuhan yang merupakan didikan Tuhan
yang berharga bagi kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, biarlah pengajaran ini sungguh meresap di dalam hati kami, menyatu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak melupakannya, tetapi senantiasa menyegarkan tubuh kami, menguatkan kami, memotivasi kami, dan selalu memampukan kami untuk memahami bahwa kami mempunyai pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus untuk semua keadaan yang terjadi ini. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk semua aktivitas kehidupan pagi, siang hingga malam hari yang boleh kami lalui di dalam segala kehidupan rumah tangga, sekolah anak-anak, dan pekerjaan. Dimanapun bekerja, di luar kota, bahkan di luar negeri, sebagai pelaut, terima kasih ya Tuhan. Tuhan boleh menuntun dan menyertai kami di dalam sepanjang aktivitas sampai pada saat ini, malam ini. Dan kini di dalam menyambut istirahat kami malam ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami selalu berdoa dan tiada putusnya berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan sesama kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun juga di rumah sakit. Karuniakan selalu kekuatan iman kepada mereka Tuhan, untuk selalu memandang kepadamu Sang Sumber kehidupan. Jamah tangan para dokter dan perawat, berkati obat-obatan yang diberikan. Kiranya melalui semua itu ya Tuhan, mengalirkan kekuatan dan kesembuhan yang asalnya daripadamu. Kami terus bergumul, kami terus berdoa, Tuhan menolong pemerintah di dalam memproses vaksin pandemi COVID-19 ini, sehingga suatu hari kelak seturut dengan waktu Tuhan dapat diberikan kepada seluruh masyarakat untuk pemulihan. Tetapi lebih daripada itu kami percaya bahwa pemulihan yang luar biasa dapat Engkau nyatakan. Imun tubuh dapat Engkau selalu hadirkan di dalam kehidupan kami. Ketika kami berseru terus kepadamu, bersandar terus kepadamu Tuhan, Sang Sumber kehidupan, penolong kami yang setia. Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan lindungi dan sertai, sehingga besok boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan baru dengan segala aktivitas kami. Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami Tuhan. Sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita melalui sehati di dalam doa pada malam hari ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu menaungi kita, menyertai, memberkati kita, menguatkan iman kita untuk tetap kuat dan juga setia di dalam Tuhan. Sampai berjumpa pada esok hari di dalam episode Sehati di dalam Doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Tuhan berkati kita semua. Shalom.